Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini masih bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Diawali dengan sholat sunat tahiyatul masjid, sholat qobla subuh, kemudian sholat subuh dilangsungkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memperbanyak informasi ilmu tentang keagamaan. Mudah-mudahan hidup hari ini dan selanjutnya lebih berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu tunjuki untuk menunaikan, menjalankan, mengamalkan amal-amal yang lebih baik dari hari sebelumnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab head. Yang head itu kan perempuan ya, tapi karena laki-laki ini juga perlu memperhatikan bab ini di saat istrinya, anaknya, cucunya sampai kepada waktu untuk head. Nah, jadi ilmunya ada gitu. Dan memang perlu dibaca oleh kita supaya dalam ibadah keluarga kita lebih sempurna sesuai dengan yang seharusnya. Hadis yang kita baca hadis Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah fa idza kana al-akharu fatawaddoa wa sholli. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh pernah istihadah, maka Rasulullah SAW bersabda padanya, sesungguhnya darah haid itu adalah darah hitam yang dikenal. Apabila begitu berhentilah sembahyang, tetapi bila keadaan lain maka berwudulah dan sembahyanglah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi dianggap munkar oleh Abu Hatim ini. Jadi memang di sini diungkapkan bahwa salah seorang Fatimah binti Abi Hubaysh ini pernah istihadah. Ada istihadah, ada darah haid, ada darah ya karena melahirkan. Nah ini istihadah. Jadi maka Rasulullah SAW bersabda padanya, sesungguhnya darah haid itu adalah darah hitam yang dikenal. Dan biasanya rutin keluarnya itu setiap bulan pasti ada darah haid, darah kotor. Nah itu. Dan salah seorang wanita bila tidak haid yang biasanya datang men, nah gitu, maka di situ perlu juga diketahui bahwa ketidaklancaran ini menjadi hal yang harus disiasati ataupun diperhatikan. Nah ini darah haid yang dikenal tadi, darah haid ini hitam. Apabila begitu berhentilah sholat. Nah ini bagi kaum wanita. Di kaum wanita itu setiap bulan ada merdekanya tidak sholat.
Jadi apakah dengan kemerdekaan itu, dengan kebebasan itu, jadi disebabkan datangnya darah yang hitam tadi yang disebut dengan darah haid, berhentilah sembahyang. Tetapi bila keadaan lain, maka berwudulah dan sembahyanglah. Nah, yang dikatakan tadi dengan darah istihadah, ya. Istihadah ini adalah darah yang keluar, namun datangnya tidak seperti haid. Kalau hal ini terjadi, maka berwudulah dan sholatlah. Tuh. Mungkin darahnya istihadah, mungkin darah ini darah yang tidak seperti yang diungkapkan dalam awal hadis ini. Itu tetap tidak mengistirahatkan wanita untuk sholat, tidak meninggalkan sholat. Sholat tetap dilakukan, hanya juga mungkin membersihkan, mensucikan dari darah istihadah sebelumnya juga dilakukan. Nah itu darah yang keluar dari wanita yang rutin setiap bulan. Ada juga darah yang tidak seperti haid itu, yaitu namanya istihadah. Orang yang istihadah tetap sholat sebagaimana ya diungkapkan dalam hadis tadi. Wa an Hamnata binti Jahsy itu ya. Qalat kuntu ustahadu haidatan kasiratan syadidatan fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam astabtihi faqala innama hiya raqdatun minasyaiton fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam summa agtasili faidas tanfa'ti fasolli arba'atan wa isyrina aw salasatan wa isyrina wasumi wasalli fa inna dzalika yu'ji'uka wa kadzalika fa'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Ini hadisnya cukup panjang. Dari Hamnah binti Jahsyin radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah istihadah yang banyak dan deras. Lalu saya datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta fatwanya. Maka sabdanya, yang demikian itu adalah gangguan dari setan. Maka berhaidlah kamu 6 hari atau 7 hari, kemudian mandi. Maka apabila kamu bersih, sembahyanglah 24 hari atau 23 hari, dan puasalah dan sembahyanglah, karena yang demikian itu cukup bagimu. Dan demikianlah kamu lakukan tiap bulan sebagaimana wanita-wanita haid. Dan apabila engkau kuat mengakhirkan duhur dan mempercepat asar, lakukanlah. Kemudian kamu mandi tatkala engkau bersih, lalu kamu menjama duhur dan asar, kemudian kamu akhirkan maghrib dan mempercepat isya, lalu kamu mandi dan jamakan 2 sembahyang itu, kemudian kamu mandi untuk subuh dan sembahyanglah. Beliau bersabda, dan yang demikian itu adalah perkara yang paling aku sukai dari yang lainnya. Dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali Nasa'i, dan disahkan oleh Tirmidzi, dihasankan oleh Bukhari. Nah ini disembahyang 24 hari atau 23 hari, dan 1 bulan ya dari 1 bulan 30 hari. Jadi 30 hari dikurangi 6 hari masa haid, sisanya 24 hari. Nah, di sini menunjukkan waktu-waktu haid, waktu-waktu men gitu ya. Jadi 6 hari di sini waktu men itu. Kalau lebih mungkin itu darah lain,
Dikatakan tadi kalau lebih itu maka berheadlah kamu 6 hari 7 hari di sini, kemudian mandi. Nah, namun kalau lebih, nah itu yang demikianlah gangguan setan disebutnya. Jadi gangguan setan itu yang mungkin dengan secara psikologis terganggu pikirannya sehingga keluar darahnya tidak teratur nih. Nah, jadi salah seorang datang kepada Rasul mengatakan, aku pernah istihadah yang banyak dan deras. Nah, itu. Lalu saya datang kepada Rasulullah meminta fatwanya, maka sabdanya, yang demikian itu adalah gangguan dari setan. Maka berheadlah kamu 6 hari atau 7 hari. Jadi kalau yang namanya istihadah bahkan deras, nah gitu, nah disebutkan di sini itu gangguan setan. Jadi setan itu mengganggu kepada manusia yang beribadah gitu. Namun dengan mengetahui hal itu, orang muslimah mungkin atau orang muslim yang memiliki tanggung jawab wanita di situ tidak panik. Mengapa? Karena memang darah yang terus berderas mengalir itu merupakan ya gangguan dari setan. Artinya gangguan dalam hal pikiran gitu ya, gangguan dari hal psikologi sehingga tidak tenang gitu. Muncul gejolak perbedaan keadaan yang menimbulkan ya istihadah yang berkepanjangan, dan disitulah wanita harus memahami dan mengetahui tentang perbedaan mana istihadah dan mana darah haid. Nah itu. Kemudian ada juga orang yang selalu mengungkapkan 5 hari 7 hari itu, 6 hari 7 hari itu. Pokoknya menunggu sampai situ. Di dalam hadis lain nanti akan ditemukan sebenarnya tidak menunggu, karena ada boleh jadi orang yang haidnya itu hanya 1 hari. Sudah bertahun-tahun 1 hari, udah. Kalau sudah 1 hari, hari keduanya sudah harus mandi gitu. Kalau saya mah 3 hari terus 3 hari, ya sudah gitu. Dan tadi lama yang diungkapkan 6 sampai 7 hari. Jadi kalau 1-2 hari sudah selesai ya sudah gitu. Kalau 6-5 hari masih tetap, itulah istihadah gitu, yang lewat dari itu. Nah ini, jadi memang darah-darah yang harus diketahui itu ya. Kemudian yang demikian itu memang diungkapkan. Dan kalau memang di waktu itu saat datangnya bulan suci Ramadan ya tetap dia itu meninggalkan puasa selama haidnya itu keluar. Dan demikian kamu lakukan tiap bulan sebagaimana wanita-wanita haid. Jadi tiap bulan. Dan apabila engkau kuat ya mengakhirkan duhur dan mempercepat asar, lakukanlah. Nah ini, jadi memang saking tepat waktu yang harus dijaga. Jangan sampai lalai begitu, lalai kemudian tidak memperhatikan hal itu. Nah di sini harus sampai memperhatikan soal keselamatan sholat sampai terjadi jamak. Jadi mengakhirkan duhur, mempercepat asar gitu ya. Karena mungkin di situ ada kekhawatiran. Nah ini beberapa yang kita ungkap dalam hadis tentang haid dan tentang istihadah. Karena ada satu lagi darah apa? Darah nipas. Dan nipas itu darah habis melahirkan. Itu lebih panjang lagi itu, sampai 40 hari. Jadi jangan dianggap sepele itu wanita itu ya. Itu menghadapi yang seperti itu bukan pekerjaan enteng. Sementara haidnya saja, kemudian darahnya saja, kemudian nipasnya saja yang keluar, itu menjadi bagian yang harus dihadapi dengan penuh kesungguhan. Dan setelah itu kemudian bertawakal kepada Allah. Dan ini memperhatikan waktu-waktu itu sangat ya perlu diperhatikan oleh orang-orang yang apabila sudah mendekati waktu haidnya. Nah ini karena waktunya rutin biasanya tanggal 5. Kalau ada perbedaan selisih 1 hari sebelum
munur atau 1 hari setelah munur gitu biasanya. Namun orang yang sudah memahami tentang waktu-waktu itu sangat dia sadari dan sangat dia syukuri, karena kalau darah nggak keluar, nah ini juga jadi masalah. Dan salah satu wanita disunahkan ataupun perhiasan wanita dengan memakai emas katanya. Nah salah satunya nanti kotoran-kotoran ataupun hal-hal yang menyangkut dengan kebersihan darahnya itu, maka salah satunya dikeluarkan melalui darah haid tadi. Di darah haid itu darah yang kotor yang harus keluar gitu dari tempatnya supaya kesehatan tetap terjaga. Tapi ada juga orang yang tidak pernah haid gitu ya, ada. Dan juga ada yang sejak remaja pemuda haid terus jalan. Nah, ketika sudah masuk ke masa ya menjelang tua itu biasanya berhenti juga. Namanya apa itu? Ya menopause ya. Menopause itu sudah tidak keluar darah haid lagi ya, karena sudah menopause ya, sudah sepuh, kira-kira begitu. Nah itu hadis-hadis yang kita baca pada pagi hari ini, khususnya untuk laki-laki karena punya istri wanita atau punya cucu atau punya anak. Jadi kalau anak itu misalnya menjelang haid itu kan harus diberi penjelasan gitu. Bayangkan kalau di rumah ya anak haid gitu misalnya, anaknya belum pernah haid gitu, terus haid gitu. Nah ibunya ini harus bijaksana menyampaikan dan mengungkapkan sekaligus mendidik dan mengajarkan bagaimana ibadah di saat terjadinya itu. Nah, jangan dibiarkan dengan sekarap ingsun tidak ada ilmu, harus ada ilmu yang dipelajari, yang dipahami di dalam kejadian itu. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap menghormati bulan haram nih ya. Bulan haram itu bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu bulan-bulan yang istimewa dan jangan mendolimi diri sendiri dan jangan saling membunuh. Bahkan tingkatkanlah amal soleh. Kalau melaksanakan dosa di bulan haram maka siksanya lebih berat katanya. Kalau beramal baik di bulan haram maka pahalanya berlipat-lipat. Maka kita terus ya beramal soleh melalui sedekah, infak, apa yang kita lakukan. Infak itu macam-macam, ada infak tenaga, infak pikiran, infak juga itu. Nah ada juga infak harta. Nah bahkan infak harta itu infak yang dikeluarkan setiap saat, terutama di waktu subuh katanya, karena itu mendapatkan doa malaikat yang khusus mendoakan bagi orang yang berinfak. Tapi itu bukan dihafal, itu bukan dihafal hadis itu, diamalkan gitu. Karena ada orang yang kemana-mana ngomong hadis itu tapi amalnya tidak ada, harus diamalkan. Jadi menariknya untuk mengamalkannya. Mengapa? Ya karena hadis yang telah dapat kita ketahui sedikit demi sedikit. Dan saya suka memperhatikan ada orang yang mendekati kenceleng waktu subuh, itu mungkin sedang mengamalkan itu. Apakah berapa, soal berapanya gak ada masalah, tapi dorongan untuk mengamalkan hadis itu menjadi kenyataan dan mungkin rutin juga gitu. Ada yang setiap subuh, ada yang 2 subuh sekali, ada yang setiap subuh Jumat, mungkin begitu ya. Tapi itu ada program-program itu. Maka yang dikatakan istiqomah itu adalah amal yang sangat dicintai Rasul, dicintai Allah, walau akol. Apa walau akol? Walaupun sedikit, tapi rutin gitu. Ya kalau gede rutinnya lebih bagus gitu ya. Dan kita ada program ibu-ibu nih, program apa itu? Program celengan ya, nabung harian gitu. Diberi kenceleng gitu. Nanti 1 bulan diisian gitu. Nanti sudah 1 bulan dikumpulkan, dijumlahkan berapa jumlahnya. Ini program sudah jalan. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak mah ya sudah titip aja ke ibu-ibu lah, cukup saya kira gitu ya. Dan ibu-ibu di dalam pengajian hari Sabtu di sini, ya alhamdulillah, ibu-ibu tidak kurang dari 70 orang hadir. Pengajian, menambah informasi, silaturahim. Ini untungnya silaturahim, bertemu sama ibu-ibu lain ya.
Itu kan dapat memanjangkan umur. Jadi kalau punya istri di rumah sehat, udah hari Sabtu untuk ngaji saja supaya ya menambah ilmu. Walaupun ada yang begini juga, mama ndak usah keluar. Kumaha bapak we alus atau ge. Memang kewajiban suami itu lebih fleksibel di dalam melakukan amal soleh yang lainnya. Dan itulah konsep hadis yang apabila kita ingin bersegeralah sebelum datang yang lain pun menghampirinya. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama Allahumma inni a'udzubika minal arba'i min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yasma. Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yasma. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal arba min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yasma. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.